Ada satu kesalahan finansial yang diam-diam dilakukan jutaan orang. Mereka memakai strategi investasi yang salah untuk umur mereka sendiri. Anak muda takut ambil resiko. Orang yang sudah mendekati pensiun malah nekat mengejar cuan cepat. Dan ironisnya nih, banyak orang baru sadar setelah kehilangan uang mereka, terjebak hutang, atau merasa sudah bekerja puluhan tahun tapi tetap tidak punya kebebasan finansial. Strategi investasi terbaik bukan ditentukan oleh aplikasi apa yang dipakai, bukan karena ikut tren saham tertentu, dan bukan juga karena aset yang sedang viral di internet, tapi ditentukan oleh berapa umurmu, berapa panjang waktumu, dan fase hidup seperti apa yang sedang kamu jalani. Karena cara orang umur 22 tahun mengelola uang harusnya berbeda dengan orang umur 35 tahun. Dan cara orang umur 35 tahun seharusnya berbeda dengan orang yang sedang mendekati pensiun. Di era media sosial sekarang, semua orang seperti dipaksa memakai strategi yang sama. Semua ingin cepat kaya, semua ingin cuan besar, semua takut ketinggalan. Akhirnya, banyak orang masuk investasi tanpa memahami resiko, mental, dan tujuan hidup mereka sendiri. Dan di video ini kita akan membahas bagaimana strategi investasi terbaik berubah sesuai umur. Kesalahan besar yang sering dilakukan di tiap fase kehidupan, prinsip investasi yang tetap berlaku seumur hidup, dan bagaimana orang-orang kaya biasanya mengatur uang mereka dari muda sampai tua. Banyak orang berpikir investasi itu sederhana. Cari aset yang naik, lalu beli sebanyak mungkin. Kalau harga naik untung, kalau turun tinggal tunggu. Tapi investasi jauh lebih dalam dari itu. Karena investasi bukan cuma soal uang. Investasi adalah soal waktu, psikologi, resiko, dan fase kehidupan. Kalau kita melihat orang-orang berhasil secara finansial, mereka biasanya tidak memakai strategi yang sama sepanjang hidup. Mereka berubah, mereka menyesuaikan, mereka memahami kapan harus agresif dan kapan harus bertahan. Karena tujuan investasi bukan cuma menjadi kaya, tapi memastikan hidup tetap aman dan stabil di masa depan. Kenapa umur mempengaruhi cara investasi? Hal pertama yang harus dipahami adalah investasi sangat dipengaruhi oleh waktu. Semakin muda seseorang, semakin panjang waktu yang dimiliki untuk memperbaiki kesalahan. Dalam dunia finansial, waktu adalah senjata yang sangat amat kuat. Misalnya ada dua orang. Orang pertama mulai investasi di umur 22 tahun. Orang kedua mulai di umur 40 tahun. Walaupun nominal investasi mereka sama, hasil akhirnya bisa sangat berbeda. Karena orang yang mulai lebih muda punya keuntungan compounding lebih lama. Compounding adalah efek ketika keuntungan investasi ikut menghasilkan keuntungan baru. Sederhananya nih, uang mulai bekerja menghasilkan uang. Dan semakin lama waktunya, pertumbuhan bisa menjadi sangat besar. Itulah kenapa banyak investor sukses mengatakan, yang paling penting bukan seberapa besar uangmu sekarang, tapi seberapa cepat kamu memulai. Selain waktu, usia juga mempengaruhi toleransi resiko. Orang muda biasanya lebih berani mengambil resiko. Mereka masih bisa bekerja, masih punya energi, dan masih punya kesempatan membangun ulang kalau gagal. Tapi semakin tua seseorang, prioritas biasanya berubah. Mereka mulai memikirkan stabilitas, keluarga, pendidikan anak, dan dana pensiun. Karena itu, investasi yang cocok untuk umur 20 tahun belum tentu cocok untuk umur 50 tahun. Orang muda bisa lebih agresif, sementara orang yang mendekati pensiun biasanya lebih fokus menjaga aset. Ini bukan berarti orang tua tidak boleh investasi saham, bukan ya. Tapi proporsi dan strateginya berbeda. Tapi nih, ternyata banyak orang justru terjebak di fase yang salah. Masih muda tapi terlalu takut mengambil resiko. Atau sudah tua tapi masih mengejar keuntungan ekstrim.
Akibatnya, keputusan finansial jadi tidak sehat dan seringkali dipengaruhi emosi bukan logika. Jadi sebelum memilih instrumen investasi, pertanyaan pertama bukan aset apa yang paling cuan, tapi saya sedang berada di fase hidup yang seperti apa. Karena jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah seluruh strategi keuanganmu. Strategi investasi umur 18 sampai 25 tahun. Di umur 18 sampai 25 tahun, kebanyakan orang belum punya banyak uang. Tapi nih, justru di fase inilah pondasi kekayaan biasanya mulai dibangun. Banyak orang muda merasa minder karena investasi mereka kecil, padahal waktu jauh lebih penting daripada nominal besar. Orang yang mulai investasi kecil di usia muda seringkali mengalahkan orang yang baru mulai besar di usia tua. Di fase ini, prioritas utamanya bukan langsung kaya, tapi membangun kebiasaan finansial, belajar mengatur uang, memahami resiko, dan melatih konsentrasi. Karena kemampuan paling penting dalam investasi bukan memprediksi pasar, tapi kemampuan bertahan dan disiplin dalam jangka panjang. Untuk usia muda, instrumen yang biasanya cocok adalah aset pertumbuhan, seperti saham, reksadana saham, ETF indeks, dan sebagian kecil aset beresiko tinggi. Karena mereka masih punya waktu panjang menghadapi fluktuasi pasar. Kalau pasar turun hari ini, mereka masih punya puluhan tahun untuk recovery. Tapi nih, ada kesalahan besar yang sering dilakukan anak muda sekarang. Mereka menganggap investasi sebagai jalan cepat kaya. Akhirnya masuk ke aset viral tanpa memahami resikonya. Banyak aset yang terlihat menguntungkan di media sosial yang sebenarnya sangat spekulatif. Naiknya cepat, tapi jatuhnya juga sangat beruntal. Di usia muda, investasi terbaik sebenarnya bukan cuma aset finansial, tapi juga investasi ke diri sendiri, skill, pendidikan, network, dan pengalaman kerja. Karena kenaikan penghasilan di usia muda seringkali memberikan dampak lebih besar dibanding sekedar mencari return investasi tinggi. Jadi kalau kamu masih muda, fokus utamanya bukan buat terlihat kaya, tapi membangun fondasi, mulai investasi rutin, pahami cara kerja uang, dan hindari gaya hidup yang memaksa terlihat sukses padahal finansial masih rapuh. Strategi investasi umur 26 sampai 35 tahun. Memasuki umur 26 sampai 35 tahun nih, hidup biasanya mulai berubah. Karir mulai berkembang, penghasilan meningkat, banyak orang mulai menikah, punya anak, atau mengejar rumah pertama. Di fase ini, investasi mulai masuk ke tahap yang lebih serius. Kalau usia 20-an adalah fase belajar, maka usia 30-an awal ini adalah fase membangun kekayaan. Di sini, konsistensi menjadi sangat penting. Banyak orang sebenarnya punya penghasilan cukup, tapi uangnya habis karena gaya hidup ikut naik. Semakin besar gaji, semakin besar pengeluaran. Akhirnya, tetap tidak punya aset. Strategi terbaik di fase ini biasanya kombinasi antara pertumbuhan dan stabilitas. Artinya, masih boleh agresif, tapi mulai lebih struktur. Misalnya, mulai membagi aset ke saham, obligasi, reksadana, emas, atau properti kecil. Tujuannya agar resiko tidak menumpuk di satu tempat aja. Di umur ini, dana darurat juga menjadi sangat penting, karena tanggung jawab hidup semakin besar. Kalau dulu kehilangan pekerjaan, mungkin hanya mempengaruhi diri sendiri, sekarang bisa mempengaruhi pasangan dan anak. Dan satu hal penting, di fase ini jangan terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena media sosial membuat semua orang terlihat sukses. Fokuslah membangun aset nyata. Karena keputusan finansial yang benar di usia 30-an bisa menentukan kualitas hidup puluhan tahun ke depan. Strategi investasi umur 36 sampai 50 tahun. Masuk ke umur 36 sampai 50 tahun, prioritas finansial biasanya berubah cukup drastis. Kalau sebelumnya fokus mengejar pertumbuhan, sekarang banyak orang mulai memikirkan perlindungan. Karena tanggungan hidup biasanya nih berada di titik tertinggi. Ada cicilan, pendidikan anak, biaya kesehatan, dan persiapan pensiun. Di fase ini, kesalahan finansial bisa menjadi jauh lebih mahal karena waktu untuk recovery semakin pendek. Kalau rugi besar di usia muda, masih ada waktu puluhan tahun untuk bangkit. Tapi di usia 40-an,
kerugian besar bisa mengganggu seluruh rencana hidup. Karena itu, banyak investor mulai mengurangi aset beresiko tinggi. Bukan berarti berhenti bertumbuh, tapi mulai lebih seimbang. Biasanya fokus mulai berpindah ke obligasi, saham dividen, reksadana pendapatan tetap, atau properti yang menghasilkan cash flow. Di fase ini banyak orang justru mengalami krisis finansial bukan karena miskin, tapi karena gaya hidup terlalu besar. Penghasilan tinggi, tapi cicilan juga tinggi, rumah besar, mobil mewah, gaya hidup naik terus. Orang stabil secara finansial biasanya mulai fokus pada ketahanan. Mereka tidak terlalu tergoda mengejar keuntungan ekstrim, karena mereka ini sadar melindungi kekayaan seringkali lebih sulit daripada membangunnya. Dan semakin besar aset seseorang, semakin penting manajemen resikonya. Di usia ini, tujuan investasi bukan lagi sekedar menjadi kaya, tapi memastikan masa depan tetap aman, memastikan keluarga terlindungi, memastikan pensiun tidak penuh kecemasan. Prinsip investasi yang berlaku seumur hidup. Walaupun strategi investasi berubah sesuai umur, ada beberapa prinsip yang tidak pernah berubah. Prinsip ini berlaku untuk hampir semua orang, baik masih muda, sudah mapan, maupun mendekati pensiun. Prinsip pertama, jangan investasi memakai uang kebutuhan hidup. Ini terdengar sederhana, tapi justru menjadi kesalahan paling umum banyak orang. Banyak orang memasukkan uang makan, uang sekolah, atau dana darurat ke aset beresiko tinggi karena tergoda keuntungan besar. Akibatnya, ketika pasar turun, mereka panik. Mereka rugi dan akhirnya kehilangan uang yang sangat dibutuhkan. Prinsip yang kedua, konsisten lebih penting daripada terlihat hebat. Di media sosial, orang sering terobsesi mencari keuntungan besar dalam waktu cepat. Kekayaan jangka panjang biasanya dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Investasi rutin setiap bulan selama bertahun-tahun seringkali jauh lebih kuat dibanding satu keputusan besar yang penuh spekulasi. Prinsip yang ketiga, pahami sebelum membeli. Banyak orang membeli aset hanya karena ikut tren, padahal mereka bahkan tidak mengerti bagaimana aset itu menghasilkan uang. Kalau seseorang tidak memahami resikonya, maka saat harga turun sedikit aja, mereka akan mudah panik. Prinsip yang keempat adalah diversifikasi. Salah satu kesalahan paling berbahaya adalah menaruh semua uang di satu tempat, karena tidak ada aset yang selalu naik selamanya. Orang yang berpengalaman biasanya menyebar resiko, sebagian di aset pertumbuhan, sebagian di aset stabil, dan sebagian disimpan untuk keadaan darurat. Dan prinsip paling penting dari semuanya adalah ini. Investasi bukan perlombaan melawan orang lain. Setiap orang punya titik mulai yang berbeda, penghasilan berbeda, tanggung jawab berbeda, dan tujuan hidup yang berbeda. Ada orang yang ingin pensiun cepat, ada yang ingin hidup sederhana tanpa hutang, ada yang ingin membangun warisan untuk keluarga. Saat muda, kita punya waktu. Saat dewasa, kita membangun. Saat mendekati tua, kita melindungi. Orang yang berhasil secara finansial bukan orang yang paling nekat, tapi orang yang paling konsisten memahami fase hidupnya sendiri. Investasi bukan perlombaan cepat. Ini adalah permainan panjang. Permainan tentang disiplin, kesabaran, dan keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun. Jadi mulai sekarang, jangan hanya bertanya aset apa yang paling menguntungkan, tapi tanyakan juga strategi apa yang paling cocok untuk hidup saya saat ini. Ketika investasi sesuai dengan umur dan tujuan hidup, uang bukan cuma bertambah, tapi hidup juga menjadi lebih tenang.